Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah program linier ini, saya akan membahas contoh soal program linier dengan menggunakan metode simplex. Langsung saja pada contoh soalnya, yaitu sebuah perusahaan merchandise K-pop, yaitu PT Starlight, memproduksi dua jenis lightstick untuk fans grup K-pop, yaitu lightstick A dan lightstick B. Untuk membuat lightstick A, diperlukan 3 baterai dan 2 LED. Sementara untuk membuat lightstick B, diperlukan 2 baterai dan 4 LED. Proses pembuatan lightstick A membutuhkan 1 jam kerja, sedangkan lightstick B membutuhkan 2 jam kerja. Perusahaan memiliki stok maksimal 120 baterai dan 150 LED. Untuk waktu kerja yang tersedia adalah 80 jam. Berapakah jumlah lightstick masing-masing yang harus diproduksi untuk memperoleh keuntungan maksimal? Dengan fungsi tujuan Z sama dengan 25x1 plus 40x2. Untuk menyelesaikan soal ini, langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan fungsi tujuan. Di sini fungsi tujuannya adalah Z sama dengan 25x1 plus 40x2. Untuk fungsi kendalanya yaitu yang pertama 3x1 plus 2x2 kurang dari sama dengan 120, kemudian 2x1 plus 4x2 kurang dari sama dengan 150, dan x1 plus 2x2 kurang dari sama dengan 80. Untuk batasan non-negatif, x1, x2 lebih dari sama dengan 0. Langkah selanjutnya yaitu mengubah ke dalam bentuk standar. Di sini kita akan menambahkan variabel slack, yaitu S1, S2, S3 untuk mengubah ketidaksamaan menjadi persamaan. Yang pertama, 3x1 plus 2x2 sama dengan 120, 2x1 plus 4x2 sama dengan 150, dan x1 plus 2x2 sama dengan 80. Maka fungsi tujuannya menjadi z min 25x1 min 40x2 sama dengan 0. Langkah selanjutnya yaitu menyusun persamaan ke dalam tabel. Kemudian pada langkah keempat, kita akan menentukan kolom kunci, di mana kolom kunci adalah kolom yang mempunyai nilai baris Z yang bernilai negatif dengan angka terbesar. Nah, di sini bisa kita lihat pada baris Z bahwa negatif 40 merupakan nilai Z yang bernilai negatif dengan angka terbesar. Maka, kolom kuncinya berada pada X2. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menentukan baris kunci. Menentukan baris kunci adalah nilai indeks terkecil, di mana untuk menentukan indeks ini kita harus membagi antara NK dengan nilai kolom kunci, sehingga didapatkan bahwa indeks terkecil berada pada baris S2, dengan 4 merupakan angka kunci. Langkah keenam yaitu menentukan nilai baris kunci, di mana untuk mencari baris kunci baru, kita bisa menggunakan rumus baris kunci dibagi dengan angka kunci. Maka hasilnya bisa kita lihat pada tabel berikut. Pada langkah ketujuh, kita akan mengubah nilai-nilai selain baris kunci dengan menggunakan rumus, yaitu baris lama dikurangi dengan koefisien pada kolom kunci dikali dengan nilai baru baris kunci. Kita mulai dari baris pertama, yaitu pada baris Z. Maka diperoleh nilai barunya yaitu negatif 5, 0, 0, 10, 0, dan 1500. Kemudian pada baris kedua yaitu S1, nilai barunya yaitu 2, 0, 1, negatif setengah, 0, dan 45. Kemudian pada baris kedua yaitu S3, nilai barunya yaitu 0, 0, 0, negatif setengah, 0, dan 5. Maka bisa kita lihat yaitu tabel pertama ini merupakan nilai lama dan yang tabel kedua ini merupakan nilai kedua. Langkah selanjutnya yaitu melanjutkan perbaikan. Kita akan ulangi langkah-langkah perbaikan untuk memperbaiki tabel-tabel yang telah diubah atau diperbaiki nilainya. Perubahan baru berhenti ketika
pada barisan pertama atau fungsi tujuannya tidak ada nilai yang bernilai negatif. Pada tabel ini bisa kita lihat bahwa untuk menentukan kolom kunci, kita harus lihat pada baris Z yang memuat nilai negatif terbesar. Dan di sini nilai negatif terbesarnya adalah negatif 5, di mana negatif 5 terletak pada kolom X1. Maka kolom X1 ini merupakan kolom kunci. Kemudian untuk kolom kuncinya kita lihat pada indeks yang terkecil, di mana indeks terkecil terletak pada baris S1. Maka baris S1 merupakan baris kunci dengan 2 merupakan angka kunci. Kemudian kita akan menentukan nilai baris kunci dengan menggunakan rumus, yaitu baris kunci dibagi dengan angka kunci sehingga menghasilkan nilai-nilai seperti pada tabel yang ada pada video ini. Setelah itu, langkah selanjutnya yaitu mengubah nilai-nilai selain baris kunci. Untuk rumusnya, seperti pada langkah sebelumnya, yaitu baris lama dikurangi dengan koefisien pada kolom kunci dikali dengan nilai baru baris kunci. Pada baris pertama, yaitu pada baris Z, nilai baru yang dihasilkan adalah 0, 0, 5 per 2, 87,5, 0, dan 1612,5. Pada baris kedua, yaitu X2, nilai baru yang dihasilkan adalah 0, 1, negatif seperempat, 3 per 4, 0, dan 26,25. Dan untuk baris ketiganya yaitu S3, nilai baru yang dihasilkan adalah 0, 0, 0, 1 per 2, 0, dan 5. Maka tabel simplex final hasil perubahan bisa kita lihat pada video ini, di mana pada baris pertama Z sudah tidak ada lagi nilai yang negatif, sehingga tabel sudah tidak bisa dioptimalkan lagi dan tabel tersebut merupakan tabel optimal. Dari tabel final didapatkan X1 sama dengan 45 per 2 atau 22,5, dan untuk X2-nya sama dengan 26,25, dan Z max sama dengan 1612,5. Maka perusahaan harus memproduksi 22 light stick A dan 26 light stick B. Mungkin itu saja pembahasan contoh soal terkait program linear dengan menggunakan metode simplex. Terima kasih.